Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala rahimahullahu ta'ala babu ihtiram asma'illahi ta'ala wa taghyiril ism li ajli dhalik. Kata beliau bab bagaimana seorang memuliakan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan merubah nama tersebut karena bentuk pemuliaan tersebut, penghormatan tersebut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi dari kesempurnaan tauhid seorang memuliakan dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan seorang berhati-hati dari merendahkan dari nama-nama tersebut. Iya. Bentuk pemuliaan terhadap nama Allah dari kesempurnaan tauhid. Iya. Terkhusus nama Allah Subhanahu wa taala menjadi kekhususannya. Begitu pula makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian dari bentuk hal yang menafikan tauhid, mengurangi tauhid adalah seorang tidak memuliakan, menghormati dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan dari bentuk memuliakan juga adalah bagaimana seorang merubah nama tersebut kepada nama yang tidak terkandung padanya bentuk perendahan atau bentuk pengurangan terhadap kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ini hubungannya dengan apa? Dengan tauhid. Dan nama Allah Subhanahu wa taala secara umum itu ada dua, ada yang menjadi kekhususannya yang dimana seorang tidak boleh bernama dengan nama tersebut. Seperti nama Allah Ar-Rahman, Rabbul Alamin. Iya. Rabbul Alamin ini nama apa? Hah? Idhofiyah. Ya? Idhofiyah. Jadi nama yang tidak boleh seorang bernama dengan nama tersebut. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua ada nama yang Allah dan hambanya itu bersyirikat pada nama tersebut. Artinya orang boleh bernama dengan nama tersebut. Iya. Boleh bernama dengan nama tersebut. Seperti Sami' Al-Hakim. Tapi nama yang tidak diikutkan dengan makna yang terkandung padanya yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah. Ya kan? Oleh karena itu Allah menamakan Nabi Muhammad SAW Raufur Rahim. Ya kan? Allah menamai dengan Rauf Ar-Rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun, dikatakan aziz. Alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina Raufur Rahim. Lihat dikatakan Rauf Rahim. Tapi dari penamaan. Yang jelas makna yang terkandung padanya itu sesuai dengan keberadaan dari Nabi Muhammad SAW. Dan ketika Allah menamakan diri Rahim, maka makna yang terkandung padanya sesuai dengan kebesaran dan keagungannya. Itu maknanya. Artinya boleh. Adapun Allah dengan Ar-Rahman ini tidak ada. Iya, memang terlarang dari sisi lafaz, terlebih dari sisi makna. Karena Allah itu Dzul Uluhiyah. Iya, Dzul Uluhiyah. Ar-Rahman itu rahmatun wasi'ah. Iya, mencakup semuanya dari makhluknya. Jadi itu dua nama, ya. Taib. Qala rahimahullahu taala bab ihtiram asma, bab tentang menghormati dan atau memuliakan nama-nama Allah. Dan demikian pula merubah nama karena hal tersebut, yaitu karena bentuk penghormatan tersebut. An Abi Shuraih Hani ibn Yazid Al-Kindi annahu kana yukna Abul Hakam, bahwasanya dia dikunyai dengan Abul Hakam. Ini Abul Hakam. Ini bukan nama, cuma kunyah saja. Tapi bagaimana Nabi SAW untuk penghormatan, kemuliaan terhadap nama Allah, Allah rubah. Nabi SAW merubahnya. Yukna Abul Hakam. Iya. Dikunyai dengan Abul Hakam. Apa robnya itu Abul Hakam?
Hah? Apa robnya? Hah? Apa robnya? Apa? Apa? Mansub ala seketil khafid. Iya. Karena yukna itu dia butuh kepada dua maf'ul, tapi satunya biwasitati harful jar. Jadi bisa juga mubasyarah maf'ulun bi boleh. Ya. Tapi pada asalnya yukna itu dia fiil yang butuh kepada dua maf'ul tapi biwasitati harful jar. Harful jar. Ya kan? Iya. Jadi kalau dikatakan kalau dia ketentuannya pakai ba berarti dia mansub ala isqatil khafid. Kalau dia maf'ulun bi tanpa diikutkan dengan huruf jar berarti dia maf'ulun bisa ini. Dan maf'ulun bi awal itu menjadi apa? Naibul fa'il. Ya. Dan yukna di sini fi mahalli khabar fi mahalli nasbin khabar kana. Khabar kana. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Innallaha huwal hakamu wa ilaihil hukmu." Nama Allah Al-Hakam. Ya. Demikian pula Al-Hakim. Sungguhnya Allah lah Al-Hakam wa ilaihil hukmu, dan kepadanya lah kembali hukum. Ya. Kembali hukum. Faqala, maka berkata Abu Shuraih. Ya. Yang dulu kunyanya siapa? Abul Hakam. Inna qaumi. Ini alasannya kenapa dikatakan dikunya dengan Abul Hakam. Ini sebabnya. Inna qaumi idza ikhtalafu fi syai'in atuni. Kaumku ini kalau berselisih pada sesuatu, dia datang kepada saya. Dia menjadi hakim pada perselisihan di antara mereka. Fa hakamtu bainahum, maka saya pun memberi hukum. Menetapkan hukum untuknya. Ini perhatikan. Farodi kilal fariqain. Kemudian ridalah kedua dari kelompok ini. Itu kila. Kalau kila apa Rob? Kila. Ahsan. Mula ke sana ya. Berarti dia mafu wala mutrofi. Alif, karena dia mudhaf pada isim zahir, bukan isim dhamir. Kalau dhamir berarti dia seperti i'rabnya apa? Isim maksur. Ahsan, masyaallah. Iya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'asan tahadab. Jadi memuji bagaimana Nabi Muhammad Abu Hakam ini dalam memberi hukum ya. Iya, karena berhukum dengan hukum Allah jelas. Memuji. Iya, memuji. Apalagi yang kelompoknya ini, dua kelompok ini yang saling bertikai ridho. Iya. Karena hukum atas hukum apa? Hukum Abul Hakam ini. Maka Nabi SAW memuji. Ma'asana hada. Iya, betapa bagusnya ini. Ini apa namanya? Fi'il apa? Ta'ajjub ya. Fama laka min walad? Maka Nabi SAW tanya, apakah berapa anakmu? Iya. Dan siapa nama anakmu? Faqala Shuraih wa Muslim Abdullah. Fama akbaruhum? Siapa yang paling besarnya? Qultu Shuraih. Qala fa anta Abu Shuraih. Iya, maka diganti dengan Abu Shuraih. Jadi maksud kenapa Rasulullah SAW mengganti Abul Hakam dengan Abu Shuraih? Iya. Bukan karena dia bernama dengan nama tersebut saja, bukan. Tapi bagaimana sangkaan para kaum terhadap Abul Hakam ini, yang dimana seakan-akan kaumnya ini meyakini bahwasanya tidak ada lagi hukum yang bagus selain hukumnya adalah Abul Hakam beri hukum. Karena terkandung padanya makna al-hukm. Diberi nama Abul Hakam dengan kandungan makna yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala ketika menamai dirinya dengan Al-Hakim dan Hakam. Makanya diganti. Seandainya tidak, maka Nabi SAW tidak mengganti. Kenapa? Karena sahabat ada yang bernama dengan Hakam. Di antara banyak. Al-Hakam ibn Haris As-Sulami. Ya kan? Nabi tidak mengganti. Karena penamaan saja. Tanpa diikutkan makna. Ini kita sebutkan sebelumnya. Iya. Hakim ibn Hizam. Ya kan? Siapa lagi yang satu?
Khawla binti Hakim. Ya kan? Ada Hakim di situ. Bisa saja bapaknya masih hidup, jadi diganti namanya. Kenapa? Karena apa? Ya, karena sekedar penamaan tanpa diikutkan maknanya. Ketika diikut maknanya, maka berarti sudah ada, iya, tidak ada lagi pengagungan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Iya, tidak ada lagi. Makanya kita bagi dua dulu. Nama itu ada dua. Ada nama yang memang tidak bisa dipakai seseorang untuk bernama dengannya, dan yang kedua ada nama yang bisa dipakai tapi tidak diikutkan apa maknanya. Kapan diikutkan maknanya? Berarti tidak boleh bernama dengan nama seperti itu. Tidak boleh dengan bernama dengan nama seperti itu karena diikutkan maknanya, diikutkan makna yang terkandung pada nama tersebut. Jadi dari sini menunjukkan bahwasanya seorang itu jangan bernama dengan nama tersebut. Ketika mengganti nama tersebut, itu bentuk ihtiram terhadap namanya. Dan ketika seorang tidak bernama dengan nama tersebut, berarti itu bentuk ihtiram terhadap nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Karena makna al-hakim, kalau dikatakan nama Allah hakim itu disebut al-Baghawi. Al-hakam, dari makna al-hakam itu hakim alladzi idza hakama la yuraddu hukmuhu. Dia seorang hakim, seorang hakim yang ketika dia berhukum tidak ditolak hukumnya. Itu makna. Allah Subhanahu wa taala, inil hukmu illa lillah, ya kan? Wa man ahsanu minallahi hukma. Bagaimana bisa seorang bernama dengan al-hakam kemudian mengambil makna tersebut sedangkan Allah berfirman, inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu minallahi hukma. Ya, itulah makna dari nama al-hakim. Ya. Nama al-hakim dan nama Allah Subhanahu wa taala al-hakam. Nama Allah Subhanahu wa taala al-hakam. Jadi bentuk maksud dari sebab dari perubahan ini apa? Karena al-hakam huwa Allah. Ya. Hakam huwa Allah dan makna yang terkandung dalamnya juga seperti itu. Baik. Sekarang kita baca masa ini. Baca. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Maqala mu'allif rahimahullah ta'ala fi masail al-ula ihtiramu asma'illahi wa sifatihi walau lam yaqsid ma'na. Qala fi masail al-ula ihtiramu sifatillahi wa asma'illahi walau lam yaqsid ma'na. Ini. Ya. Ini yang pertama, ini bentuk pemuliaan terhadap sifat Allah dan namanya walaupun tidak maksudkan maknanya. Yang mana yang di sini? Iya, nama yang khusus. Seperti Allah, Ar-Rahman, ya, Rabbul Alamin. Tapi kalau yang tidak menjadi kekhususan Allah, boleh ketika dia tidak maksudkan apa? Maknanya. Sama juga dengan lafaz qadi qudha, ya kan? Itu lafaz juga terikut pasti maknanya. Makanya tidak boleh. Nah, Tsaniyatu taghyirul ismi li ajli dzalik. apa maksud kenapa dirubah nama kalau ada yang bernama seperti itu? Karena hal tersebut yaitu bentuk pengagungan, pemuliaan, penghormatan terhadap nama Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Kenapa dirubah? Itu dia. Ini dari bentuk mentahqiq tauhid. Dan bernama dengannya bentuk dari hal yang menafikan tauhid atau membiarkan ridho, itu dari bentuk hal yang menafikan tauhid. Terakhir, iya, bentuk pilihan bahwasanya kalau mau berkunyah itu dengan nama anak yang paling besar. Iya. Dan boleh bernama dengan berkunyah yang bukan anaknya. Tidak ada anaknya. Iya, seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala berkunyah dengan siapa? Mubdillah siapa? Kemenakannya. Ya kan? Anaknya Asma. Ya, binti Abu Bakar. Iya. Jadi boleh. Dan tidak harus juga dari anak yang pertama, ya. Ya. Berkunyah. Baik. Syarahnya baru masuk di bab baru, ya. Nah.
قال الشارح رحمه الله تعالى الشرح باب التسمي بقلب القدوة ونحوهم وباب احترام أسماء الله تعالى وتغيير اسمه لأجل ذلك وهاتان ترجمتان من فروع الأسباب السابقة وهو أنه يجب ألا يجعل لله ند في النيات والأقوال والأفعال فلا يسمى أحد باسم فيه نوع باسم فيه نوع مشاركة لله في أسمائه وصفاته كقاضي القضاة ومالك الملوك ونحوها وحاكم الحكام أو ونحوه وكل هذا للتوحيد ولأسماء الله وصفاته ودفع لوسائل tanwin. Kalau antum tanwin menunjukkan apa yang setelah itu sifat. Kalau antum tidak tanwin berarti setelahnya mudhof. Ya kan, itu bedanya. Kenapa orang baca tanwin, baca? Karena kalau tanwin itu berarti apa? Jumlah yang datang setelahnya itu sifat. Supaya cocok untuk terjemah. Kalau antum tidak tanwin berarti tidak tahu apa setelah mudhof ilaih. Iya, dan datang setelahnya lam, tidak mungkin dia lamnya ini mudhof ilaih. Itu gunanya. Jadi orang yang mendengarkan juga itu kadang dia langsung bisa menerjemah daf'un. Iya. Misalnya daf'un liwasa'il syirk. Dia tahu. Dia itu menghalangi dari kesyirikan, pemutus dari wasilah-wasilah kesyirikan dan seterusnya begitu. Pokoknya kalau dia tidak alif lam dan dia tidak mudhof sudah hantam maksudnya. Hadafun bi masail syirki hatta fil alfadil lati yuksha ay yatadarraja minha ila ay yadunna musyarakatun ahadin. Kalau itu mudhof ya. Yadunna musyarakati atau musyarakata ahadin lillahi fi syai'in min khasaisihi wa huquqihi. Kata beliau, bab at-tasammi biqadi al-qudah. Kenapa bukan Malikul Muluk? Kenapa Qadi Qudah? Malikul Muluk kan dalam hadis. Iya, karena ini yang terkenalnya di daulah-daulah Islamiyah seperti itu. Ada Qadi. Ya, ini banyak, makanya disebut ini. Kata beliau, hatani terjematan min furu'il babis sabiq. Jadi bentuk cabang dari bab sebelumnya. Ini tentang bagaimana menjaga lafaz. Bagaimana mentauhidkan Allah dari sisi lafaz-lafaz yang tidak mengandung kesyirikan. Kata beliau, wa huwa annahu yajibu ayyuj'ala niddun, yaitu seorang tidak boleh menjadikan untuk Allah tandingan fin niyati wal aqwali wal af'al. Pada niat, pada perbuatan atau ucapan, ini lebih maksudnya dalam hati, i'tiqad ya. I'tiqad, kemudian af'al dan aqwal. Fala yusamma ahadun bismin fihi naw'u musyarakatin lillah. Jadi tidak boleh dinamakan seseorang dengan nama yang padanya ada jenis syirikat untuk Allah Subhanahu wa taala fi asma'i wa sifati, pada namanya ataupun sifatnya. Lihat nama dan sifatnya. Jadi kalau nama ada tapi jangan sifat. Nama ada tapi jangan sifat yang terkandung padanya. Iya. Kadang orang dia makan soleh. Ada yang soleh sih. Oh. Iya. Nggak jadi contoh. Iya. Misalnya kadang orang bernama tapi tidak sesuai dengan perbuatannya. Seperti itu ya. Seperti yang dibakar oleh Ali. Dibakar api oleh Ali. Siapa? Abdullah bin Sabah. Ya kan, yang mengatakan anta ilah. Bagaimana caranya namanya Abdullah? Baru dia anta ilah. Tidak cocok tau? Masa antum namanya Abdullah? Abdullah artinya hamba Allah berarti. Bukan hambanya Ali. Ya kan? Tapi dia mengatakan anta ilah. Iya, dengan beraninya. Namanya Abdullah. Ini cocok ya, bukan Soleh. Kalau Soleh jangan. Iya. Ka qadi al-qudah wa maliki al-muluk wa nahwiha. Ya, kalau ini dari sisi nama sudah pasti terikut sifatnya. Bukan sekedar namanya saja, tapi dari nama juga sudah menunjukkan sifat. Karena qadi al-qudah maknanya apa? Berarti tidak ada lagi yang di atasnya.
Dia yang paling atas. Sedangkan Allah lah yang paling tertinggi. Qadil Qudha, Allah Malik al-Muluk. Wa Hakimul Hukam, demikian pula. Wa atau bi abil hakam. Nah, ini kalau ini dengan diikutkan apa? Sifat yang ada nama tersebut, yang ada pada nama tersebut. Iya. Kata beliau, kullu hadza hifdzun lit tauhid, penjagaan untuk tauhid. Iya. Wa li asma'illahi wa sifatihi. Jadi semua ini bentuk penjagaan. Tauhid, kesempurnaan tauhid. Bentuk penjagaan nama Allah Subhanahu wa taala, pemuliaan terhadap nama dan sifatnya. Wa daf'un, dan bentuk hal yang menahan. Iya. Mutus liwasail syirk, yang mengantarkan pada kesyirikan. Ya kan? Kesyirikan. Syirik dengan menjadikan tandingan untuk Allah. Kesyirikan. Menjadikan kesamaan untuk Allah pada itu bentuk kesyirikan. Yang syirik ada 3, syirik pada rububiyah, uluhiyah dan semua sifat. Qala hatta fil alfaz, sampai jadi kenapa dirubah? Kenapa tidak boleh seperti ini? Karena ini bentuk penjagaan tauhid dan menjaga seorang jatuh ke dalam kesyirikan sampai ke mana? Penjagaannya sampai pun pada lafaz saja. Allati yukhsha, yang dikhawatirkan ayatadarraja minha, sehingga masuk darinya kepada sangkaan adanya musyarakati ahadin lillah, adanya syirikat, ya, kesetaraan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Iya. Fi syai'in min khasaisihi wa huquqi, pada sesuatu yang menjadi khususnya atau menjadi haknya. Iya, jadi haknya. Ini masyaallah ya. Ini semakin mau habis tauhid, ya semakin banyak ilmu yang kita dapat dari bentuk penjagaan dari yang paling dahsyatnya sampai paling yang ringan dan mungkin membahayakan kita. Makanya perlu juga ditambih. Nah, misalnya kita masuk di ambil satu bab lagi. Baca. Ini mudah juga insyaallah. Babu man hazala bi syai'in fihi dzikrullahi al-Qur'ani al-Rasul. Qaulillahi ta'ala wa la in sa'alta la yaqulunna inna ma kunna naqulu wa nal'ab. Ayat. Situ lah ya. Situ. Wah, itu bagus. Qul billahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Itu ya. Bagus dilanjutkan. Di situ lah ya. Iya. Apa? Iya, mahal cetakan. Mahal kertas makanya. Ya. Kata beliau, man hazala bi syai'in fi dzikrillah aw al-Qur'an aw ar-Rasul. Iya. Di sini beliau mentakbir dengan hazal. Seperti juga al-mazh. Bentuk bercanda, bermain-main. Ya. Ini lebih ringan daripada istiza. Istiza itu mengolok-olok. Tapi kenapa ditakbir dengan hazal di sini? Ya, karena ini orang kadang jatuh tidak sadar. Kalau istiza itu perkaranya mungkin sebagian orang besar ngolok-ngolok, ya kan? Tapi kalau hazal dengan al-mazh, candaan-candaan seperti itu kayak pelawak-pelawak gitu, ya, itu mungkin kan mudah karena apalagi lihat nih orang ketawa ini, orang ketawa. Iya, jadi ini maksud kenapa ditakbir dengan ini? Karena ini banyak orang jatuh tapi dia tidak sadar. Dan ini mudah dianggap sebagian dari manusia. Beda dengan istihza. Tapi pembahasannya di mana? Istihza. Pembahasannya apa? Istihza. Iya, oleh karena itu Ibnu Taimiyah berdalilkan ayat disampaikan di sini. Kata Ibnu Taimiyah, "Wa qad dalla hadhil ayat ala anna kulla man tanaqqasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Rasulnya, agamanya, Allah Subhanahu wa taala, jadan au hazilan, lihat. Mau dia serius atau dia main-main, bercanda, faqad kafar. Maksudnya ayat ini, la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Walaupun ditakbir dengan apa? Istihza, tapi masuk juga. Karena apa? Intinya apa? Di situ ada bentuk pengurangan terhadap Rasul, celaan terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam. Celaan terhadap agama. Agama sempurna, tapi dicela, diolok-olok, dijadikan bahan mainan dan seterusnya. Makanya dikatakan kul abillahi wa, apakah dengan Allah atau ayatnya atau rasulnya kalian begitu?
Tidak ada pembahasan lain maksudnya. Ya. Perkara besar, agung. Iya. Pengurangan terhadap Allah, terhadap agamanya, terhadap Rasulnya. Tanakus. Kayak dikatakan dia telah kufur setelah dia iman. Jadi kenapa disebut hazal, bab min hazal bisyai? Jadi bisyai fihi dzikrullah al-Qur'an wa Rasul. Karena ini perkara yang kadang orang mudah, dia tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Iya, beda dengan istiza. Ini sebagian dipandang sebagai orang perkara yang besar. Jadi itu maksudnya ya. Jadi bab ini dihubungkan dengan tauhid ya masih sama. Seorang yang wajib untuknya adalah mengagungkan, menghormati, memuliakan Allah Subhanahu wa taala, syariat yang diturunkan kepada kita dan Rasul yang membawa syariat tersebut. Jangan kita mengolok-oloknya, jangan kita menjadikan bahan candaan, bentuk perendahan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dari bentuk apa? Keharaman dari hal tersebut. Dan memuliakannya, menghormatinya itu dari bentuk tauhid. Bentuk apa? Tauhid. Bahkan perkara besar ya, kalau seorang jatuh dalam hal tersebut. Hal tersebut. Kalau seorang bermain-main dengan Al-Quran, menjadikan bahan candaan, bahan olokan dan seterusnya, masuk dalam perkara yang besar. Bisa masuk dalam kekufuran. Bisa masuk dalam kekufuran dalam keadaan dia tidak tahu. Dalam keadaan dia tidak tahu. Baik. Qala wa qaulillahi ta'ala, dibawakan ayat. Wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ini akan ada disebutkan sebab turunnya ayat ini. Hadis Abdullah bin Umar. Qala qul abillahi, katakanlah apakah dengan Allah wa ayatihi dan ayat-ayatnya, wa rasuli dan rasulnya, kuntum tastahzi'un, kalian mengolok-olok. La ta'tadiru, jangan kalian minta uzur, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Ini ayat disebutkan ada beberapa dua ucapan ya dari ayat ini. Apakah ayat ini turun pada orang munafik? Sebagian dari mufassirin mengatakan ini ayatnya turun pada orang munafik. Kalau turun pada orang munafik, berarti apa makna ayat? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apa maknanya? Kalian telah kufur setelah keimanan kalian. Apa orang munafik beriman atau tidak? Tidak beriman. Tapi kenapa dikatakan begitu? Makna ayat, jangan kalian meminta uzur. Kalian telah kufur dengan lisan kalian setelah keimanan kalian yang kalian apa? Atau kalian telah kufur, tampakkan kekufuran kalian setelah kalian menyembunyikan apa? Keimanan kalian, itu maknanya. Jangan kalian minta uzur. Setelah apa? Qad kafartum ba'da imanikum. Itu kalian telah menampakkan kekufuran kalian setelah kalian menyembunyikan hal tersebut. Yang kalian tampakkan sebagai keimanan. Itu maknanya. Kan orang munafik menyembunyikan kekufuran kan? Menampakkan apa? Keimanan. Sekarang tak kala diucapkan seperti itu, maka dia tampakkan semuanya. Tampakkan kekufuran dan tampakkan apa? Tampakkan kekufuran dan sudah hilang apa? Sudah hilang keimanan yang mereka tampakkan. Sudah. Tidak ada semua. Itu dengan sebab apa? Kalian mengolok-olok sahabat Nabi SAW dan para sahabatnya. Jadi ini makna ayat. Ini disebutkan oleh beberapa dari mufassir seperti Al-Qurtubi. Dia pendapat bahwasanya ayat ini turun pada orang munafik. Cuman bagaimana cara yang kita bawa ini? Qad kafartum ba'da imanikum, yaitu kalian telah menampakkan kekufuran kalian setelah kalian menyembunyikannya. Dari kekufuran tersebut. Adapun Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan ini juga dipegang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, bahwasanya ayat ini turun pada orang mukmin, tapi mukminnya lemah keimanannya, sampai akhirnya apa? Tidak bisa menahan
keimanan tersebut tidak bisa menahan dia untuk mengolok-olok apa? Rasulullah SAW. Tidak bisa menahan dirinya untuk mengolok-olok Rasulullah SAW. Jadi berarti kalau dikatakan la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, itu jelas. Kalian telah kufur setelah keimanan kalian, keimanan yang lemah. Kalian punya keimanan tapi lemah. Iya, tidak bisa menahan kalian untuk mengolok-olok Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, begitu pula ayatnya. Iya, makanya setelah itu kalian kafir dengan perbuatan kalian, dengan istihza kalian. Itu dua penjelasan ya terkait dengan ayat ini. Nanti kita tambah lagi dari sebab turunnya ayat. Qala an Abdullah bin Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatada dakhala hadis ba'dihim fi ba'd. Maksudnya saling hadisnya banyak ini, cuman saling memasukkan. Iya. Banyak riwayatnya ya. Qala annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Berkata seorang pada perang Tabuk. Ma ra'ayna misla qurra'ina. Haula'i arghaba butunan wala akdaba al-sunan wala ajbana 'inda al-liqa, yakni Rasulullah wa ashabuhu al-qurra. Lihat, di perang Tabuk, menuju perang Tabuk, seorang mengatakan tidak ada yang kita lihat seperti qurra kita ini. Qurra itu kalau dikelakkan orang terdahulu para sahabat itu ulama. Bukan qurra sekarang ya, milik qiraah atau apa ya, tapi qurra dari sisi dinisbahkan kepada para sahabat dulu itu orang yang faqih, alim ya, bukan cuma pintar baca Quran, tapi bagaimana dia paham terhadap Al-Quran ya, alim, ulama. Kami tidak melihat seperti qurra kita. Mereka ini arghaba butunan, yaitu memiliki paling besar tampungan makannya, disebutkan begitu. Arghaba itu ausa, butunan. Apalagi wala akdzab al-sunan, yaitu kaulan. Tidak ada yang paling dusta ucapannya. Tidak ada yang lebih dusta lagi pada ucapannya. Wala ajbana 'inda liqa, dan tidak ada yang paling penakut ketika berjumpa dengan musuh. Lihat. Ini yang keluar dari ucapan si laki-laki ini. Mensifati Rasulullah dan sahabatnya dengan sifat seperti ini. Arghaba butunan wa akdzaba al-sunan wa ajbana 'inda liqa. Lihat, yakni Rasulullah wa ashabu. Faqala lahu Auf bin Malik. Auf bin Malik mendengar ucapan ini, apa dia bilang? Kadzabta. Kamu telah berdusta. Fa in walakinnaka munafiq. Kamu ini munafik. Lihat, kenapa Auf bin Malik langsung menisbahkan laki-laki ini seorang munafik? Karena pengetahuan dia, tidak ada yang mensifati Rasul dengan sifat seperti ini kecuali pasti orang munafik. Makanya langsung apa? Dikatakan tidak, kamu orang munafik ini ternyata. Ya, didengar oleh Auf bin Malik, kemudian dia sebutkan, kamu munafik. Kenapa? Karena tidak ada yang mensifati Rasul dengan sifat seperti ini dan para sahabatnya kecuali pasti orang munafik. Maksudnya sering dia dengar orang munafik bilang begini, Rasulullah, ya, tidak senang dengan Rasulullah, mengolok-olok, menjadikan bahan candaan. Makanya langsung dikatakan munafik. La akhbiranna Rasulullah, sudah, saya akan lapor ini sama Rasulullah SAW ya. Dilaporkan dari apa yang dikatakan. Fadhahaba Auf ila Rasulullah, maka Auf pergi ke Rasulullah liyukhbirahu, untuk memberi kabar tentang apa yang didengar. Tapi fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu, tapi telah turun Al-Qur'an pada saat itu. Telah turun apa? Al-Qur'an, telah turun wahyu. Ya, yang menyebutkan bahwasanya terjadi seperti ini. Akan terjadi seperti ini, maka ketika datang seperti ini katakan ini. Ya itulah. Ya. Qala faja'a dzalika ar-rajul ila Rasul. Kemudian setelah itu datanglah laki-laki itu kepada Rasulullah SAW. Tak kala sudah dilaporkan, turun ayat, datanglah laki-laki itu kepada Rasulullah. Wa qad irtahala wa rakiba naqatahu, dan dia sudah bepergian dan sudah berkendara dengan ontanya. Faqala, maka Rasulullah berkata, maka berkata laki-laki, ya Rasulullah, pergi minta apa? Alasan ya? Minta alasan kepada Rasulullah. Kenapa dia ngomong begitu? Innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar rakbi naqta'u bihi ana'at tariq. Lihat, ya Rasulullah, kami cuma main-main, canda-canda. Kami itu cuma bicara dengan pembicaraan
supaya kami tidak bosan di jalan. Iya, penghibur. Ketika kita menuju tempat perang, kita menghibur diri kita dengan ucapan seperti itu. Iya, hiburan. Lihat, nakhudu wa nal'ab. Bermain-main saja. Iya, bermain-main untuk memutus safar dengan hal tersebut tidak terlalu capek. Iya. Kadang orang safar banyak cerita, itu tidak rasa ya. Dan ternyata sudah jauh. Seperti itu modelnya. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'alliqan bi sin'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seakan-akan saya melihat laki-laki itu bergantung di mana? Di pelana. Kalau apa istilahnya kalau kuda ada untuk pelana ya? Untuk duduknya. Pelana ya? Iya. Dia bergantung di situ. Ya? Di mana Rasulullah SAW duduk di situ. Wa innal hijarata tanqubu rijlahu, dan dia bergantung sementara Rasulullah SAW sedang berjalan. Dia bergantung. Kemudian batu itu mengenai dari kakinya, mesti terseret. Bagaimana dia mau meminta maaf kepada Rasulullah SAW, mau memberi alasan. Sampai-sampai Rasulullah SAW berjalan saya tidak menghiraukan, dan selagi-lagi ini bergantung di mana? Di pelananya, kemudian terseret. Sambil jalan seperti orang berpegang begini, bergantung tapi terseret kakinya. Makanya ka'anni wa innal hijarata tanqubu, yaitu mengenai dari kakinya ini, kedua kakinya. Ya. Wa huwa yaqulu, dan dia katakan tak kala dia bergantung meminta, ya Rasulullah, saya tunggu. Inna kunna nakhudu wa nal'ab, fa yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat apa kata Allah, apa kata Rasulullah, tak kala sudah turun ayat, ya kan? Wala in sa'altahum, jika kau tanya, iya, la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab. Sesuai dengan kejadian. Kalau kau tanya, kenapa kau lakukan itu, pasti katakan apa? Belum ditanya sudah dijawab. Sudah dijawab. Kan dia tahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Ini dibacakan pada mereka. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Lihat, qad kafartum ba'da imanikum. Ma yaltafitu ilaihi, Rasulullah tidak memandang dia. Cuma baca ayat, wa ma yazidu alaihi, dan tidak menambah lagi ucapan kecuali dibacakan ayat saja. Sudah itu saja. Cukup untuknya. Dengan ucapan seperti ini menjadikan seorang kafir. Inilah diberi tambih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kadang kita mengucapkan suatu ucapan dan itu justru adalah kekafiran untuk kita. Mana tahu orang ini bilang kufur ini? Tahu atau tidak? Tidak tahu. Makanya dia minta uzur. Tapi apa? Ternyata ucapan tersebut adalah ucapan kekafiran. Mengeluarkan seorang dari Islam. Dengan ucapan tersebut menjadikan seorang kufur. Mana dia tahu ini kekufuran? Makanya dia minta alasan. Tapi tidak memperhatikan alasan tersebut. Disebutkan oleh pemilik kitab Sahib Taisir Aziz Al-Hamid, syarah kitab Tauhid yang pertama kali ini, syarah pertama ini oleh Syekh Sulaiman bin Abdul Aziz, ini cucu dari Syekh Muhammad bin Wahab sendiri. Itu mengatakan, kenapa Rasulullah SAW di sini dan Allah SWT tidak melihat kepada uzurnya? Itu dengan dua hal. Pertama, karena memang dusta. Ya kan? Dusta. Berarti Allah membenarkan bahwasanya alasan yang dikatakan ini atas alasan dusta. Memang dia sengaja mau ngolok-ngolok. Sengaja memang. Iya, seandainya ini benar, maksudnya bagus, maka pasti Allah akan tambih. Sebagaimana kisah dari siapa? Kisahnya siapa? Hatib ibn Balta'ah. Tahu kisahnya tak? Takkan dia mengirim surat kemana? Ke kaum musyrikin yang mau diperangi Rasulullah SAW. Rasulullah tahu. Ada yang mengirim surat dibawa oleh perempuan. Maka datang disuruh perintah Ali dan Abu Musa al-Asy'ari. Didapati perempuan itu di tengah jalan. Kemudian Ali mengatakan, sini suratnya. Surat apa? Apa kata Ali? Kalau kata Rasulullah saya telanjang. Keluar. Dibawa ke Rasulullah. Ternyata surat dari Hatib ibn Balta'ah. Umar marah.
Ya Rasulullah, biarkan saya menggal lehernya. Ini orang munafik. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah SAW? Datang wahyu. Tidak. Kemudian Hatib bin Baltah menjelaskan, saya dulu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ya kan? Kemudian Rasulullah SAW benar. Iya. Kemudian dia turunkan, dia bacakan, apakah kalian tak kala Umar mau memenggal lehernya? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ya Umar, tidakkah engkau mendengar firman Allah SWT dalam hadis kudusi? Ya kan? Untuk pelaku apa? Untuk orang yang ikut perang Badar. Ya kan? If'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Perhatikan. Lakukan. Ya, apa yang kalian inginkan kalian telah diampuni. Ini keutamaan besar untuk sahabat yang ikut perang Badar. Dan yang ikut perang Badar siapa? Hatib bin Baltah. Makanya Rasulullah SAW sedekah. Kamu benar. Artinya ketika dia memiliki alasan jujur, berarti ada tambih. Dan ini tidak ada tambih. Makanya dikatakan, kenapa tidak dilihat uzurnya? Karena Allah benarkan kedustaannya. Dia orang dusta. Atau yang kedua, kata Syekh Sulaiman ibn Abdul Aziz Al-Syekh ini, yang kedua, atau memang istiza, mengolok-olok dengan cara seperti ini, dengan cara bermain-main, al-la'ab wal-khud, ya, itu tidak menjadikan pelakunya mendapatkan udzur. Pelakunya tidak mendapatkan udzur. Makanya katakan kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, dengan cara la'ab seperti ini wal khawd, itu maknanya. Ya. Jadi ini bentuk kehati-hatian untuk kita. Karena kita istihza tapi kita tidak tahu. Ya kan? Dan istihza sendiri itu ada dua, ada sharih, ada ghair sharih. Sharih seperti ini yang dilakukan. Yang ucapannya, ya, ma ra'ayna misla qurra'ina, ya, arghabu butunan wa akdhaba al-sunan wa ajmana 'inda liqa. Ini sharih. Ada yang ghair sharih. Kalau sharih seperti orang bermain dengan ayat. Kalau disebutkan dia sambil baca sambil keluarkan lidahnya. Bermain dengan Al-Qur'an, yang cara baca. Iya. Apa yang menjadi tidak ada sedikit pun dari bentuk penghormatan terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an yang suci, Al-Qur'an Karim. Atau bagaimana seorang bermain mata dengan kaum, seperti disebutkan dalam surah Al-Mutaffifin, ya. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun. Ini kisah munafik. Innal ladzina ajramu kanu, orang-orang yang mujrim, kanu minal ladzina amanu yadhakun, dia tertawai. Wa idza marru bihim, kalau dia lewat, wa idza marru bihim yataghamazun. Berkedip-kedip matanya. Orang mukmin. Iya, ini bentuk istihza. Tapi apa? Ghair sharih. Hati-hati. Ya, hati-hati bermain dengan siapa? Ada para ulama. Ya. Jadi ini bentuk dari istihza. Jadi istihza modelnya seperti itu. Ya, dan istihza bentuknya banyak. Yang kita bagi tadi sharih dan ghair sharih. Ya, tapi istihza dengan bentuk itu banyak. Istihza kepada Allah Subhanahu wa taala yang jelas kekufuran. Istihza kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya, yang juga kekufuran. Istihza kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekufuran, riddah. Ya. Istihza kepada apa yang berkaitan tentang syariat. Ya. Mengolok-ngolok dari jenggot atau pakaian dan seterusnya. Iya. Tahu istihza kepada pelaku dari ahlul din wassalah wa ahlul ilm. Iya, ini ada keadaannya. Kalau dia istihza dari apa yang dia miliki dari agama, itu kekufuran. Karena dia pada ikatnya istihza kepada agama. Kalau dia istihza dari sisi khuluqiyahnya dari misalnya ulama, dia bentuk canda pada khuluqiyahnya, menjadi aibnya, maka ini tidak ada ihtiram terhadap haram, dan tidak ada ihtiram terhadap ulama, tidak ada, karena ulama membawa agama, dia membawa ilmu. Iya, kata Hasan al-Basri, laulal ulama kana an-nasu kal bahaim. Perhatikan,
Seandainya bukan karena ulama, manusia itu seperti hewan. Jadi bentuk pemuliaan terhadap ulama, bagaimana dia adalah warasatul anbiya, bagaimana kau bisa celah khuluqiyahnya, iya, sedangkan dia pembawa agama, penyampai agama, beri petunjuk pada manusia. Ya, ini jadi sesuatu yang haram, sesuatu yang haram. Ya, jadi itu sedikit bentuk surah dari namanya istihza ya. Ada istihza sharih dan garu sharih, kemudian dari bentuk istihza ada. Ya, kepada Rasulullah, kepada agama, kepada Allah itu kekufuran semua. Ya. Kepada syariat agama ada yang bentuk menjadi syariat agama, menjadi sunnah Rasulullah SAW, menjadi ciri khas, menjadi pembeda antara kekufuran dan keislaman, ada dicela, diolok-olok, itu masuk. Iya, kalau dari sisi orang yang memiliki ilmu, nah itu dirinci. Kalau dia cela apa yang dia bawa dari ilmu, maka apa? Masuk, berarti dia hakikatnya mencela apa? Agama. Ya kan? Kalau tadi dicela dari sisi khuluqiyah, sifat, misalnya bentuk tubuh dan seterusnya, ini haraman. Karena kita diperintah untuk memuliakan apa? Ulama. Memuliakan ulama. Baik. Habis ya? Selesai. Kita baca apa? Masailnya. 10 menit lagi. Hah? Bisa ini? Masail saja. Masail saja. Hah? Baca masailnya. Bisa ini 10 menit. Ini masail. Anna man hazama bihadza fa huwa kafir. Iya, masail yang pertama kata beliau, dan ini yang paling besarnya adalah bahwasanya siapa yang bercanda ya, ada bentuk candaan pada agama ini, pada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah kekafiran. Dia adalah kekafiran. Jadi kenapa dikatakan hazal? Karena ini masuk ya dalam bentuk istihza. Cuma istihza lebih besar lagi. Kenapa dikatakan hazal di sini? Karena ini yang banyak orang makanya berdalilkan Ibnu Taimiyah pada ayat la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Karena dia istihza masuk juga. Menunjukkan bahwasanya siapa yang berbuat hazal pada agama, pada Allah dan Rasulnya, itu masuk. Dia telah kufur setelah dia beriman. Naam. Iya, ini tafsir dari ayat. Maksudnya karena ayat itu al-ibratu fil ma'na la bil alfaz. Iya, ibrah itu atau ibratu fil ma'na la bis sabab. Iya. Apa? Bukan. Fil umum ya. Al-ibrah fi umumil lafaz la bi khususis sabab. Ahsantum. Iya, jadi ibrah itu di keumuman lafaz, bukan di kekhususan sebab kenapa turun. Iya, itu ibrahnya. Oleh karena itu kata beliau tafsir seperti ini, tapi ayat ini itu pada siapa yang melakukan siapa saja dan di mana saja. Siapa saja dan di mana saja dia masuk. Dia masuk. Naam. Al-thalithatu al-farqu bainan namimah wa bainan nasihah lillahi wa rasulih. Di sini ada perbedaan antara an-namimah wa bainan nasihah lillahi wa rasul. Dari sisi mana dia ambil ini? Dari mana? Kala Auf bin Malik dengar ucapan ini, langsung disampaikan. Ya Rasulullah, masa begini? Itu nasihat. Makanya perbedaan namimah dengan nasihat. Kalau namimah itu nakul kalam biqasdil ifsad. Itu namimah. Menukilkan pembicaraan tapi dengan maksud untuk dirusakan. Namimah. Namimah itu lebih merusak daripada sihir. Lebih merusak daripada sihir namimah. Yufsidu tufsidu namimah ma la yufsidu yufsidu an-namam ma la yufsidu as-sahir sa'atan. Yufsidu an-namam sa'atan ma la yufsidu as-sahir syahron. Dirusak oleh tukang namimah sesaat saja apa yang dirusak oleh tukang sihir dalam waktu 1 bulan. Cepat sekali. Iya kan? Kalau saya bilang sama Panji, mas saya bilang Hidayat. Kalau saya mas saya Panji, sudah ketemuan tembok pantang. Itu nukil kalam biwas besar. Iya.
Misalnya Panji cerita sama saya Hidayat, setelah Hidayat deh. Dan dia juga cerita, saya kasih tahu, iya kan? Sudah, buku hantam sudah. Ya. Itu namimah ya. Makanya la yadkhul jannah an-namam dalam hadis ya. Diancam dengan neraka surga, tidak masuk dalam surga. Wa nasiha, kalau nasiha jelas. Naqlul kalam, ya because di al-islah wal ihtiram. Iya. Ihtiram Islam itu menukil kalam dengan maksud kebaikan, memperbaiki dan dengan bentuk pemulihan Islam. Ya kalau ada yang ngomong si fulan bin fulan begini, masa dia bilang begini. Sudah. Itu untuk kebaikan. Jangan nasihati dia begini dan begini. Ya kan? Itu maksudnya. Naam. الرابعة الفرق بين العبد الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. Iya, kata beliau perbedaan antara al-'afw untuk maaf yang di mana Allah SWT cinta padanya. Iya, innallaha 'afw yuhibbul 'afw. Ya kan? Innallaha 'afw yuhibbu al-'afw. Dengan al-ghidhah bentuk kemurkaan terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi bentuk ini diambil bagaimana seorang yang jatuh dalam dosa. Iya. Ketika Allah menginginkan kebaikan, Allah berikan ampun, beri jalan. Tapi kalau itu dari bentuk musuh Allah itu tidak ada. Ya. Jadi perbedaan antara al-'afw di mana Allah SWT cinta kepada 'afw. Iya. Kadang seorang salah kemudian meminta maaf, minta ampun kepada Allah, Allah beri. Berbeda dengan al-ghidhah bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ya pada apa yang ada pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. iya dari udzur, ada dari udzur yang tidak sepantasnya untuk diterima. Iya, di antara udzur-udzur itu ada yang tidak pantas untuk diterima. Karena memang udzurnya ini tidak alasan saja. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang berada dalam hatinya dari keyakinan. Ya. Jadi asalnya itu seorang menerima udzur. Seorang menerima udzur. Iya, makanya disebutkan sebagian ulama bahwasanya udzur itu seorang itu asalnya kepada saudaranya muslim itu harus ada udzur. Ketika seorang muslim jatuh dalam kesalahan atau perkara yang dia tidak sukai ya terhadap saudaranya, maka yang pertama dia cari udzur. Ini yang pertama. Ketika dia tidak dapat udzur, maka dia harus yakin bahwasanya ada udzur yang saya tidak ketahui. Ini menjadikan seorang itu apa? Husnuzon kepada temannya. Misalnya temannya antum lihat, teman baiknya antum, tiba-tiba dia misalnya melakukan sesuatu yang menyelisih syariat misalnya, antum jangan, sudah, putar minyak, jangan mulai berteman sama dia. Iya, sudah. Ini orang yang tidak beramal dengan ilmunya ini. Seperti itu. Keluar semua jar takdilnya. Padahal belum belajar jar takdil. Iya. Tapi seorang muslim, para muslim yang seperti itu. Jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu asalnya dia kepada saudara, kepada seorang muslim, itu asalnya tidak ada uzur. Hatta dikasih uzur, pokoknya tidak ada uzurnya. Dia carikan bagaimana ini bersalah. Kalau orang mukmin beda. Kepada mukmin yang lain mereka memberi uzur sampai 1001 uzur. Karena persaudaraan Islam. Bisa saja orang tidak tahu kenapa dia berbuat begini. Mungkin ada. Kita tidak tahu. Sama dengan mengkafirkan tiba-tiba sudah kafir. Tidak tahu apakah dia tidak tahu, dia jahil atau dia apa dan seterusnya. Ya kan? Makanya dikatakan tidak benar seorang mengkafirkan sampai dia jelas kekafirannya. Sampai dia jelas kekafirannya baru seorang bisa menghukumi. Seorang bisa menghukumi. Sama ini. Jadi asalnya memberi uzur dan menerima uzur. Tapi ada uzur yang memang dia tidak pantas untuk diterima uzur. Mungkin karena sudah tahu tapi kenapa masih begitu, sudah jelas-jelas begini tapi masih begitu. Itu uzur yang mungkin tidak diterima uzurnya. Taib. 5 menit. Baca, bisa. Qala Syarih rahimahullah taala syarhu baru man Sudah Ustaz, sudah. Belum ya?
Enggak tahu belum itu ya. Baca. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. Iya, terus. فإن هذا مناف للإيمان بالكلية ومخرج من الدين لأن أصل الدين الإيمان بالله وكتبه ورسله ومن الإيمان تعظيم ذلك ومن المعلوم أن الاحتزاء والهزل بشيء من هذه أشد من الكفر المجرد لأن هذا كفر وزيادة احتقار وازدراء Tikorin wazdirain. Terus. فإن الكفار نوعان معرضون ومعارضون المحارب لله ورسوله القادح بالله وبدينه ورسوله أغلظ كفرا وأعظم فسادا والهازل بشيء من هذا النوع. طيب, kata beliau, bab man hazala bi syai'in fi dzikrullah fihi dzikrullah wal Qur'an wal Rasul. Kata beliau itu hal tersebut dari hazal, daripada bermain, bercanda dan seperti ini, itu menafikan keimanan secara keseluruhan, ya kan? Seperti ayat. Demikian pula mukhrijun minad din, mengeluarkan seorang dari agama. Karena asal din itu beriman kepada Allah, kepada kitabnya dan rasulnya. Kata beliau, dari asal keimanan ini, dari keimanannya adalah mengagungkan hal tersebut, ya kan? Jadi hubungannya kenapa dikatakan ini keluar dari Islam? Karena asalnya seorang itu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dari bentuk keimanan adalah mengagungkan. Dan hasil itu tidak ada pengagungan di situ. Tidak ada pengagungan. Wa minal ma'lum, dan diketahui bahwasanya al-hazal, al-istiza wal hazal bi syai'in min hadi, dan bahkan istiza dan hazal di sini dengan sesuatu yang ada dalam, yang padanya ada Allah Subhanahu wa taala, zikrullah, kemudian agama dan rasulnya, itu lebih dahsyat, lebih besar dari kekufuran, sekedar kekufuran saja. Iya. Kenapa kata beliau? Lianna hada kufur wa ziyadah. Karena ini kekufuran dan ada tambahan. Tambahan apa? Ziyadatu ihqarin wa isdira'in. Bentuk tambahan dari penghinaan dan bentuk peremehan dan penghinaan terhadap agama, terhadap Allah dan Rasulnya dan agamanya. Jadi lebih dahsyat daripada kufur mujarrad, karena dia kufur ma'az ziyadah. Dia kufur dan ada lagi tambahan satu. Apa itu? Bentuk, ada tambahannya adalah bentuk pengurangan, penghinaan terhadap agama, terhadap Allah, agama dan Rasulnya. Kata beliau, oleh karena itu kufar itu ada dua jenis, ada mu'ridun, ada mu'aridun. Ya, mu'ridun itu yang tidak patuh. Ya, memang dia tidak patuh, tidak mau menerima. Ada mu'aridun, yaitu menolak dan menantang. Iya. Bentuk menantang. Makanya disebut fal mu'arid, orang yang mu'arid ini kufur mu'arid. Kata beliau, al-muharibu lillahi wa rasulihi. Dia menantang Allah dan Rasulnya. Al-qadihu billahi, dan ada bentuk pencelaan terhadap Allah dan agama dan Rasulnya. Dan ini aglaku kufran, dan ini lebih tebal kekufurannya, lebih besar kekufurannya, wa a'dhamu fasadan, lebih besar fasadnya. Iya kan? Sudah kufur, hina lagi. Iya. Dijadikan bahan candaan lagi. Ini banyak ya. Pelawak-pelawak itu kan dia tidak sadar. Iya. Saya dapati dan ini naudzubillah, bagaimana mereka mencela, mengolok-olok Rasulullah SAW. Iya. Bahkan ini bentuk penghinaan, bukan lagi bentuk pengolokan. Ya. Mereka mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu 9 istrinya. Iya. Karena tidak bisa saya sebutkan, berat. Astagfirullah. Ya. Banyak dari hal-hal yang dan itu tidak bisa, kalau orang pai musia mungkin sudah langsung dipukul. Iya, jelas. Dan mereka tertawa. Jadi kan bahan tertawa, dan saya hadir di situ. Karena saya awal-awal kan. Jadi itu kenapa bilang begitu? Ini orangnya orang-orang mau belajar filsafat, orangnya seperti itu. Jadi dia datangkan dulu bentuk yang mengolok-olok Rasulullah yang menyelisih fitrah, baru kita disuruh untuk menantang fitrah itu supaya terpancing itu bicara. Itu dia bilang Islam begini, Allah begini, dia jadikan bahan tertawa. Jadi kita yang tertawa juga, yang mengingkari diam, tapi yang senang dengan itu tertawa dia. Ya, banyak seperti itu.
Kata beliau, walhasil, dan orang yang bercanda seperti itu dengan sesuatu dari Al-Quran, dari Allah dan Al-Quran dan Rasulnya, dari agama itu, min hadan naw, dari jenis ini. Jadi dia kufurnya kufur apa? Mu'arid. Bukan kufur mu'rid, ya. Dia bentuknya menolak dan menantang. Kalau mu'rid itu bentuk tidak patuh, saya tidak tunduk. Tidak tunduk, ya. Di bentuk penolakan dia. Baik, selesai kita dari, alhamdulillah, mungkin sekitar 20 lagi nih, ya. Ya. Kita libur hari Kamis depan. Bisa kita ambil 10 mungkin. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.